Saya persilahkan duduk. Salam. Salam. Menjua. Iya, buka berita dulu. Sehat? Iya. Sehat ya, puji Tuhan kalau sehat. Tadi waktu bersaksi sebenarnya saya berharap Mama Johnson berbagi, tapi dia tidak mau berbagi. Tapi firman ini nanti Tuhan mengatakan kepada kita hari ini supaya jangan memantraikan. Nanti itu akan kita lihat ya. Ya kenapa? Karena memang akhir-akhir ini kami keluarga sebenarnya sulit secara keuangan. Ya mungkin kamu mungkin enggak ya, atau dari galang makmurnya itu. Tapi memang hari ini sulit ya. Waktu itu kami pulang dari Raja Bernard, ya Mama John kurik-kurik kuping, rupanya waktu kurik-kurik kuping tinggal kapasnya di dalam. Ya akhirnya dia sudah panik, saya juga sebenarnya gimana nih Tuhan. Lalu saya tanya saudara saya gimana kalau berobat, karena saya sudah punya rencana kalau nanti karena waktu itu hari Rabu ya Bang Anta ya Rabu kejadian, jadi hari Kamis saya tanya Kakak Dame karena THT juga katanya apa? Tutup. Ini kayaknya saya berbagi dulu ini karena waktu kita dipanjang. Ya lalu tutup ini kata itu. Lalu ya udahlah saya rencanakan ke THT hari Jumat. Saya nelit. Macam mana nih Tuhan gitu. Mama John pun saya nggak tahu, di kamar dia mumpuk berdoa begitu. Tuhan macam mana? Karena udah sakit telinga, nggak bisa mendengar apa-apa. Lalu udah mulai bengkak katanya. Setelah itu ya berdoalah kita terus, Mama bilang. Kami berdoa ya. Puji Tuhan pagi-pagi waktu mau udah rencana mau ke THT, karena minimal kalau ke THT harus bawa uang 1 ikat ya ternyata pagi-pagi itu dijawab Tuhan doa kami, lalu dikuritnya keluar begitu, jadi gak suruh ke THT tadi. Jadi itu kan suatu mujizat Tuhan juga begitu. Tadi saya mau berbagi, Mas, saya lagi khotbah, saya lagi berbagi, saya pikir saya kode-kode tadi Mama Johnson nggak juga mau dia ke depan ya supaya bagikanlah itu, karena itu hal yang perbuatan Tuhan ya, karena duit pun pas-pasan gitu. Modal berbagi banyak juga ya kan, itu harga bagikan hari ini ya. Tapi itu kami ya memang ada juga burung gagak gitu mengantarkan dia. Waktu kami nggak punya lagi uang, beras pun gagak, datang lagi saudara antar kami 1 buni beras. Ini mungkin lucu Bapak Ibu mendengar, tapi ini kenyataan. Karena situasi zaman memang hari ini semakin sulit. Ya, makanya dalam kesulitan ini saya berdoa, Tuhan apa yang mau hamba-Mu sampaikan? Masihkah kita ingat Yesus akan datang kedua kali? Ya, makanya akhirnya Tuhan berbicara, saya bergumul, Tuhan apa yang hamba-Mu mau sampaikan lewat semua ini? Ya hari ini tema kita Bapak Ibu, kedatangan Tuhan Yesus. Karena bisa jadi kalau lagu kita tadi katanya apa? Sudahkah kita siap sedia? Karena bisa kita nggak siap menghadapi kedatangan Tuhan. Mungkin karena enjoy dengan dunia ini. Karena orang-orang yang senang menikmati dunia hari ini, dia pasti tidak mengharapkan, bahkan tidak ada iman bahwa Yesus akan datang kedua kali. Ya kita akan belajar hari ini Bapak Ibu bagaimana janji Tuhan tentang kedatangannya yang kedua kali. Mari kita lihat bahan firman Tuhan hari ini dari Wahyu pasal 22
ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-17. Ya. Wahyu 22 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-17. Kita akan baca dulu firman Tuhan ini. Ini sesuai dengan tema yang di Alkitab, itu juga kemarin saya kirimkan, kedatangan Tuhan Yesus. Saya akan baca ayat yang genap, nanti Bapak Ibu akan membaca ayat yang ganjil, kita bergantian. Kedatangan Tuhan Yesus, lalu Ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi Ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, karena ini dan semua mereka yang memiliki perkataan ini kepada Allah. Lalu Ia berkata kepadaku, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, ia adalah yang bersalah. Barang siapa yang sama, ia adalah yang bersama. Dan barang siapa yang benar, ia adalah yang berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, ia adalah yang bersembunyi dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi yang dinyanyikan tukang sihir, Orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Mari kita ulangi ayat 12 Bapak Ibu sama-sama 1-2 ya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saya akan ulangi ayat 12 ini. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu adalah kitab yang bagi saya sebenarnya kitab yang sangat sulit karena banyak dengan lambang-lambang, banyak simbol-simbol begitu. Tetapi itu suatu pengertian yang salah ketika saya membaca sebuah ulasan dari hamba Tuhan, karena kitab Wahyu ini perlu kita bicarakan. Karena di mana Kristus, di mana nubuat tentang kedatangan Kristus, Kristus itu pasti datang dan tidak mudah-mudahan. Makanya kitab Wahyu ini kita harus pelajari benar.
Karena di dalam kitab Wahyu ini, Bapak Ibu, ada 7 kebahagiaan yang dikatakan di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu sendiri itu ditulis oleh siapa? Yohanes. Yohaneslah yang menulis itu ketika dia dibuang di pulau Patmos, ya. Ketika Kristus sekitar 65 tahun setelah dia bangkit lalu naik ke surga, penganiayaan begitu hebat di zaman itu, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang percaya itu mereka mengalami penganiayaan. Itu terbukti lewat pembuangan, di mana Yohanes dibuang ke pulau Patmos. Itu sekitar, kalau saya baca kemarin buku itu, sekitar 80 km lebih kurang dari kota Efesus, ya. Jadi disitulah Tuhan mewahyukan, karena di dalam siapa yang mewahyukan itu Tuhan Yesus sendiri. Ya, kalau kita lihat Wahyu pasal 1 sebentar. Ini saya akan baca, Bapak Ibu lihat ayat 1. Di sana dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi ini wahyu yang disampaikan oleh siapa? Yesus Kristus sendiri, yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat-malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi Yohaneslah yang menulis surat ini atas perintah Tuhan Yesus. Karena penganiayaan yang begitu hebat, ya, sehingga banyak hal yang disampaikan Tuhan kepada Yohanes dalam pengasingannya di Pulau Patmos. Karena semua rasul-rasul, menurut dari sejarah yang saya baca, mereka sudah mati martir. Hanya Yohanes sendiri yang masih hidup pada masa itu. Ya, jadi oleh karena ini kitab Wahyu ini adalah kitab penghiburan. Makanya dikatakan di dalam Wahyu pasal 1, ya, ayat 3. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ini salah satu dari 7 yang saya selidiki, ada kata berbahagia di dalam surat Wahyu ini. Wahyu 1 ayat 3 katanya begini, berbahagialah ia yang membacakan. Jadi membacakannya saja dari kitab Wahyu ini berbahagia. Tapi kita mungkin punya paradigma, kalau kita banyak gak ngerti, sulit kali Wahyu ini, banyak kali istilah-istilah, simbol-simbol, akhirnya kita gak mau mempelajarinya. Padahal membacakannya saja apa katanya? Berbahagialah ia yang membacakan. Baru dan mereka yang mendengarkan. Jadi ketika kita membacakan kitab Wahyu, kita berbahagia. Kenapa? Karena kita akan mengingat Yesus akan datang kedua kali. Karena dengan sibuknya kita beraktivitas, banyak kegiatan kita, mungkin pelayanan kita juga, sehingga kita lupa Yesus akan datang. Dalam kesulitan, dalam tantangan, kita lupa kita nggak ingat Yesus akan datang. Makanya ketika kita bacakan ini, kita apa katanya? Berbahagia. Turunnya tadi ini udah berbahagia kita buat dibacakan aja ini. Bahagia hari ini? Bahagia. Tapi ada juga diam-diam mati. Puji Tuhan kalau bahagia. Karena katanya apa tadi? Berbahagia yang membacakan, dan mereka yang mendengar. Jadi dengar pun. Kamu dengar aja waktu aku baca atau kawan kita baca, kita bahagia. Tapi bisa kita nggak bahagia. Mungkin kenapa ya? Kenapa? Kamu sendiri tahu jawabnya. Ya. Baru apa katanya? Yang mendengar kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat.
Kawan saya tanya, Bu, kalau dulu dia Kristen memang, kawan ngajar saya bilang waktu itu, kalau Yesus nanti datang ke mana ini? Kan habis semua kita ini, gak apa-apa katanya. Kenapa Bu? Gak apa-apa, semuanya kita habis ke dalam. Jadi kalau dia sendiri takut dia, tapi kalau semuanya nanti kita, ya gak apa-apa lah katanya. Tetapi saya lihat bahwa tidak ada pengharapannya akan Kristus, padahal dia orang Kristen. Makanya dia bilang gak apa-apa, semuanya kita musnah kok katanya. Kalau semuanya kayak membiarkan diri katanya. Tapi kalau sendiri gimana? Iya. Jadi ini kebahagiaan. Ya, coba kita lihat lagi. Kalau kita baca kitab Wahyu ini, kita akan berbahagia. Coba lihat lagi Wahyu ini waktu saya melihat ada banyak berbahagia ya. Tadi karena membaca mendengar, coba lihat Wahyu 6, Wahyu 14. Mari kita lihat. Tadi Wahyu 1 ayat 3 berbahagia yang membacakan dan yang mendengarkan. Makanya perlu kita pelajari kitab Wahyu ini. Yang kedua Wahyu 14 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Berbahagialah. Ya, mari kita ulangi. Wahyu berapa tadi? 14 ayat 13. 1, 2 ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dan jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi di sini berkat yang diberikan bagi orang percaya. Yang kedua katanya, berbahagia orang yang mati dalam Tuhan. Ya. Sebab apa? Iya, kita udah berhenti dari jerih lelah. Kalau hari ini kita mengalami penderitaan, mungkin beda waktu masa zaman rasul-rasul. Penderitaan kita mungkin hari ini apa? Ekonomi sulit. Emang begini ngamen Enggak, kamu sudah ada dicaci orang tentang Tuhan? Belum, mungkin ekonomi aduh pas-pasan hari ini. Tapi mungkin entah aku yang cuma tadi kupikir. Kamu sulit kudari. Iya, rata-rata kata kakak ya. Ya, jadi itu terjadi. Bahkan Paulus sudah katakan ada masanya nanti di mana, apa katanya? Bekerja 1 hari hanya cukup makan untuk 1 hari itu saja. Pernah kebaca itu? Iya, makanya dunia ini sebenarnya, ya namanya kalau dulu Tuhan menjadikan pada mulanya firman jadi terang, jadi cakrawala. Ini diakhiri pada zaman akhir ini Tuhan perintah kita sadar-sadar, karena kita sudah menuju zaman akhir. Ini akan terus, karena bukan ya cuma kita tak tahu kapan Kristus datang. Coba bahagia yang ketiga, Wahyu 16 ayat 15-nya. Mari kita lihat. Makanya perlu dipelajari kitab Wahyu ini, karena ada kebahagiaan, ada 7. Wahyu 16 ayat 15. Ya, sudah dapat? 16 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. 16 ya, ayat 15. 1, 2 ya. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi oleh karena itu, ini juga peringatan bagaimana supaya kita hidup berbahagia pada zaman akhir ini. Bahwa lihatlah aku datang, Tuhan Yesus itu datang seperti pencuri. Gak tahu
Jadi kalau ada orang bilang nggak ada pencuri, udah, lalu dibiarkan rumahnya nggak ada kuncinya, lalu gimana? Pencuri akan bebas. Makanya kedatangan Tuhan itu adalah seperti pencuri. Oleh karena itu, firman pada Wahyu ini mengingatkan kita agar kita berjaga-jaga. Apa? Berjaga-jaga. Dan memperhatikan pakaiannya. Pakaiannya itu bagaimana? Supaya dia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Pakaian itu kan sesuatu yang gimana, Mami? Perlu ya. Pakaian itu sesuatu yang kelihatan dalam hidup manusia. Jadi kita sebagai anak Tuhan itu, ya, pakaian ini sebenarnya sebuah metafora bagaimana kehidupan orang Kristen itu harus menjaga kehidupan pribadinya sehingga dia menjadi tidak malu. Kalau Yesus nanti datang waktu kita melakukan dosa, di mana kira-kira? Makanya perlu kita, apa kata firman Tuhan tadi, berjaga-jaga. Karena berjaga-jaga ini sebenarnya seperti seorang peronda malam. Tapi ada peronda malam, dia jaga-jaga, bukan jaga, ngapain dia? Kelepuk, akhirnya sana kemalingan. Begitu juga anak Tuhan hari ini, karena kita tidak berjaga-jaga, makanya kita bisa keceplosan. Dari bicara kita, dapat Tuhan kari sangat ngerubati, pernah dengar beban rumah, juga kan? Tuhan dari sangat ngerubati. Gimana kira-kira? Pasti malu, makanya Tuhan mengingatkan kita berjaga-jaga. Karena orang yang seperti ini akan berbahagia. Saya baca sekali lagi, lihat aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya dia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Berjaga-jaga ini penting. Ketika Kristus datang ini, kalau dalam Matius juga katakan dia berjaga-jaga, ya. Pernah kita baca itu? Ya, mari kita lihat coba Matius. Bagaimana Tuhan juga mengatakan di dalam Matius supaya kita berjaga-jaga. Matius 24 ayat 42. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Karena Kristus pasti datang. Matius 24 ayat 42. Ini juga khotbah tentang akhir zaman, di mana di sana dikatakan nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 42, 24 ayat 42 yang katanya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita perlu berjaga-jaga karena tidak tahu kita Tuhan itu datang. Kalau Tuhan hari ini datang, sudah siapkah kita? Sekalian yang lebih baik, sudah kamu siap? Tadi lagu kita apa katanya? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali? Kalau hari ini Yesus datang, siap kita? Siap tak siap harus siap. Kenapa? Karena dia pasti datang. Nggak tahu kita dia datang. Karena dia datang tadi katanya seperti pencuri. Kalau tahu kita pencuri datang nanti malam, kan kita udah siap-siap ya.
ambil pentungan, siap-siap di depan pintu, kelepuk. Ini nggak tahu kita, Yesus nggak tahu kita datang, tapi dia pasti datang. Karena inilah keindahan kekristenan daripada seluruh keyakinan hari ini di dalam dunia ini. Tuhan kita datang lagi. Ya, dia sudah datang dulu yang pertama kali. Ya, tapi ada orang bilang, kenapa Tuhan kok datang? Ya, kan ada datang Tuhan. Udah berapa tahun pula? Hari ini 2023. Setelah Yesus 2023 sudah, berarti udah lama kali. Udah lama kah ini? Tidak. Coba kita lihat 2 Petrus 3 ayat 8. Ini penting karena ini dibilang oleh Tuhan. Ingat ini. Mari kita buka 2 Petrus sebentar. 2 Petrus 3. Kenapa Yesus hari ini kok belum datang-datang? Karena 2012 hari itu Tuhan datang katanya ya. Tapi kok nggak datang-datang? Semua udah siap-siap. Ada filmnya lagi. Film apa? Kiamat 2012. Ya. Coba Bang Anta baca dulu dari 2 Petrus 3 ya. Saya belum dapat ini. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Iya, firman ini jelas. Jadi kalau 2023 ini masih 2 hari lebih sama Tuhan. Tapi sama kita sudah 2000. Jadi Yesus dulu yang datang, masih 2 hari itu sama Tuhan. Sama kita sudah 2000. Makanya akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Jadi kita nggak boleh lupa ini. Kenapa? Bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Saya pernah berpikir waktu merenungkan firman ini. Saya bilang sama, waktu itu saya nanam kacang panjang. Kalau saya tanya kacang panjang itu umurnya kan 3 bulan ya. Sama kita 3 bulan. Kalau dia bisa bicara, mungkin sama dia sudah lama itu, karena dia sudah tua. 3 bulan mati kan gitu. Jadi begitulah perbandingan antara diri kita manusia itu dengan Allah. Bahwa bagi Allah itu 1000 tahun itu 1 hari. Jadi sangat singkat. Jadi lagi pula di bawah dikatakan Tuhan sebenarnya tidak lalai menepati janjinya. Karena ada orang waktu itu nggak datang-datang Tuhan tadi, mana ada ini datang katanya. Tuhan sebenarnya nggak lalai, tetapi Ia sabar terhadap kamu katanya. Sama kita supaya apa? Supaya orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan hari ini belum datang, kita bersyukur supaya kalau kita hari ini tidak berkenan di hadapan Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan, kita datang bertobat, berbalik kepada Tuhan. Ya, saya bilang sama Mak John tadi pagi, kami saya teduh, Mak, kalau Tuhan hari ini datang gimana Mak John bilang? Iya, aduh, kurasa belum cocok, masih terbalik bajuku katanya. Jadi kalau saya pikir kalau misalnya bupati aja datang terbalik baju kita kayak mana? Malu. Ini raja di atas segala, Raja Yesus yang memang yang akan menghakimi dari semua manusia yang akan datang. Penguasa alam raya ini datang. Makanya ya, Tuhan belum datang hari ini. Sebenarnya Ia sabar katanya terhadap kita supaya jangan ada yang binasa. Jadi kesabaran Tuhan sebenarnya hari ini Dia belum datang. Sebenarnya itu menunjukkan betapa Dia sabar menanti supaya tidak ada dari
kita bertobat. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita kira nanti Tuhan Yesus itu nggak datang. Dia pasti datang. Kedatangannya malaikat pun nggak tahu katanya. Bahkan anak pun nggak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita kembali ke Wahyu pasal 22 tadi. Dari perikop ini ada 3 poin penting yang mesti kita pastikan. Yang pertama, Yesus, ayat 7, Yesus akan datang. Saya akan baca ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Yesus akan datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Oleh karena itu surat Wahyu ini perlu kita pelajari. Ya, bagaimana supaya kita betul-betul memahami, karena di dalamnya banyak janji Tuhan yang memberikan kita pengharapan yang begitu besar. Sehingga orang-orang pada zaman Wahyu ini mereka dikuatkan. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Yesus akan datang. Iya. Aku datang segera, kata Tuhan. Yang kedua, ayat 12 Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama 1-2 ya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan Yesus akan datang. Dia akan membawa upah kepada kita. Dia akan membawa upah kepada orang-orang dan membalaskannya ya menurut perbuatannya. Ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di bumi ini, Tuhan nanti akan membalaskan kepada kita. Ini adalah penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu. Yang berikutnya Bapak Ibu, ayat 10. Saya akan lompat-lompat ya, mari kita lihat. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Ya, kalau saya baca versi bahasa Karonya, olah tutupi katanya. Olah tutupi. Jadi nubuat-nubuat yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu ini kita tidak boleh simpan secara pribadi di dalam kita. Kita harus beritakan, kita harus sampaikan Kristus akan datang kedua kali. Jangan simpan, karena di sini katakannya, lalu ia berkata kepadaku, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Waktu itu malaikat mengatakan kepada Yohanes agar dia tidak memateraikan. Materaikan kita tahu kalau kita membeli sesuatu barang lalu kita tak merai, berarti sudah tutup. Makanya bahasa Karonya situ terjemahnya yang saya mengerti olah tutupi. Artinya apa yang Allah sudah nyatakan kepada kita, jangan kita simpan secara pribadi. Kita harus sampaikan. Makanya kita harus memberitakan Injil. Kita harus menyampaikan Injil. Kenapa? Karena Injil harus diberitakan sampai ke seluruh bangsa. Ya. Jadi Injil itu harus sampai. Hari ini belum seluruh bangsa menerima Injil. Makanya itu alasan saya yang kedua, kenapa Yesus belum datang? Karena belum seluruh bangsa. Gereja kita hari ini sudah mendoakan bagaimana hamba Tuhan akan berangkat ke Tibet ya. Karena masih banyak orang-orang Tibet juga mereka belum diselamatkan. Karena seluruh wakil suku-suku nanti harus ada di surga. Orang Karo sudah banyak wakilnya. Orang Batak sudah banyak.
pula. Kita nanti udah sering ke gereja tapi nggak masuk nanti kita ke dalam kota yang indah itu. Ya, indahlah kota yang dijanjikan Tuhan. Udah pernah membaca ya? Yerusalem baru itu indah nggak? Ya. Jalannya dari emas. Kalau kami sering ke Raja Berenang, jalannya aduh capek kali, gelebur. Saya bilang sama anak-anak sekolah minggu Raja Berenang, oh anak-anak, nanti di surga tau bang, jalannya nggak kayak ke Raja Berenang ini. Emas, saya bayangkan emas gitu jalannya, kuning, mantap sekali. Makanya orang yang coba emas di bumi ini nggak bisa masuk ke surga sendiri. Kenapa? Cokelinya nanti jalan di surga itu. Oh emas. Gimana bang? Rusak nanti jalannya. Ya, makanya bukan berarti nggak boleh kita punya emas. Ya, tapi jangan itu yang mengikat. Ya, hati kita. Ya, emas, permata ya. Coba ayat 1-nya coba kita lihat sedikit gambaran surga itu. Pasal 22. Di sini dikatakan ya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan dari anak domba itu. Ada sungai kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Bisa kamu bayangkan ini? Kilo-kilo. Aku pernah lihat sungai itu kilo-kilo karena cahaya matahari. Itu pun indah terasa, iya kan? Tapi ini nanti betul-betul seperti kristal ya. Yohanes sudah melihat itu. Saya mempercayainya. Itulah iman. Lalu ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan. Jadi seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan. Ya. Baru apa katanya lagi? Yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan. Berarti sebulan sekali dia. Setahun 12 kali. Berarti setiap bulan berbuah. Itu ada pohon-pohon. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ayat 3. Maka tidak ada lagi laknat. Tentu laknat kayak laknat ini. Laknat itu kan apa bahasa karunia laknat? Laknat, nggak ada lagi laknat. Ya, kesedihan, kesusahan ya. Jadi ini, makanya waktu Yohanes melihat semua itu dia apa? Dia tersungkur. Lalu dia mau menyembah apa tadi? Malaikat tadi, apa kata malaikat? Jangan sembah aku karena aku sama juga dengan engkau. Makanya kedudukan anak Tuhan itu sama dengan malaikat. Malaikat itu jangan kita sembah. Makanya ayat 9, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau. Itu ayat 9 tadi ya. Nah, jadi sama, kita tidak boleh menyembah malaikat ini. Oleh karena itu, betapa indahnya sorga itu. Gimana? Udah siap kita Yesus datang? Pastikan sebelum Kristus datang, apa yang kita lakukan tadi, Bapak Ibu? Yang pertama, berjaga. Kamu tahu 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh itu? Yang bijaksana gimana? Iya, dia berjaga-jaga, dia sediakan minyaknya. Lalu ketika mempelai datang tengah malam, mempelai datang. Lalu mereka bangun semua, sikapnya datang yang 5 yang bodoh. Mintalah minyakmu katanya. Oh,
kalau kuberi nanti untukku pun nggak cukup. Untuk kalian pun nggak cukup. Belilah lagi ke sana, kata yang 5 tadi. Lalu apa kata? Lalu mereka pergi. Ketika mereka membeli minyak itu, apa yang terjadi? Datang mempelai. Lalu yang 5 tadi masuk, lalu ditutup pintu. Setelah itu datang yang baru beli minyak tadi. Tuhan, buka pintu, buka pintu. Apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal engkau. Ya, jadi makanya kita perlu berjaga-jaga. Ayat 17 ini sangat penting. Oleh karena itu mari kita lihat, baca sama-sama ayat 17, 1, 2 ya. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ini sebuah undangan Bapak Ibu. Ini sebuah undangan bagi kita. Undangan bagi Allah. Untuk semua orang yang mau dan sadar butuh air hidup yang kekal. Sebelum Kristus datang, ya, pastikan kita sudah mengambil air kehidupan yang cuma-cuma itu, yang diberikan oleh Kristus lewat kematiannya di atas kayu salib. Ya. Jangan sia-siakan, karena pada waktunya, waktu kita akan habis. Ada 2 yang pasti. Kalau Kristus hari ini belum datang, kita pasti menghadap Dia. Ya. Saya semalam hitung-hitung, kawan sebaya saya sudah, banyak juga. Saya hitung kemarin ada 6 ya. Iya. Jadi hebat sekali. Kalau sebaya saya mungkin sudah 6 orang yang sudah mendahului saya. Ya kalau kamu, ya kalau mama kemarin saya tanya, tidak ada lagi sebaya aku yang hidup hari ini. Berarti betapa besarnya, panjangnya, lebarnya kemurahan Tuhan untuk yang hari ini cair mentua. Supaya kita apa? Bertobat. Supaya kita apa? Berbalik. Supaya kita terus apa? Berjaga-jaga. Ya, bagi kita yang belum menerima Kristus, ini ada undangan. Makanya tadi roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Datang kepada siapa? Tuhan Yesus. Dan barang siapa yang mau datang, dan barang siapa yang mau, hendaknya ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Semua kita sini sudah bertobat? Sudah? Sudah. Kalau sudah berarti kita akan masuk ke dalam kota yang Allah sudah janjikan itu. Tetapi di sini katanya tadi apa? Ayat 11. Mari kita baca. Ini hukuman pasti bagi orang yang tidak mau datang. Kita baca sama-sama 1-2 ya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya, ini artinya bagi orang-orang yang mengeraskan, artinya yang tidak mau bertobat. Makanya orang yang berbuat jahat ya terus berbuat jahat. Ya, yang cemar terus cemar. Yang benar ya benar ya.
Barangnya siapa yang kudus, kudus artinya apa? Dikhususkan seperti kita. Kita ini sudah dipilih Tuhan, sudah dikhususkan. Makanya biarlah ia terus menguduskan dirinya. Artinya terus kita menguduskan diri kita bagi Allah. Sampai Maranatha, mungkin kalau Tuhan belum datang, kita akan datang. Ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Artinya ketika itu bukan di luar, maksudnya mereka akan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Bukan berarti ada di luar Yerusalem baru itu ada sebuah kota lagi, tidak. Tetapi di luar artinya di sana adalah mereka akan menerima hukuman kekal selama-lamanya. Di sana ada ratapan dan kertak gigi. Itulah kematian yang kedua yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak mau mengambil air kehidupan yang sudah disediakan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita siap sedia? Inilah renungan firman Tuhan hari ini. Saya akan tutup dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 46. Firman Tuhan ini, Tuhan Yesus pasti datang, Bapak Ibu. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Ayat 46 begini kata firman Tuhan, Matius 24 ayat 46 saya akan baca. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ya, ketika Tuhan Yesus nanti datang, kitalah hambanya. Kalau kita memang melakukan tugas itu dengan setia, ya kita akan berbahagia. Ya. Oleh karena itu perlu kita menyiapkan hati kita bahwa Tuhan kita akan datang lagi. Ya. Saya pernah pergi undangan ya. Waktu itu kami janji sama kawan saya, nanti jam sekian saya datang ya ke rumah. Kita berangkat jam 10 gitu saya bilang. Waktu saya datang, Rini filmnya teman kundai uga tak duit. Kita kecewa ya. Iya, kalau kamu juga berjanji misalnya sama seseorang mau pergi ke sesuatu, janjinya jam sekian, tapi waktu kita bertemu pakai 6 leket dengan kamu lengar ini pe, lengar merebagi pe, uga kira-kira. Iya, Tuhan juga akan kecewa. Makanya semua orang, khususnya kita umat pilihan Tuhan, makanya perlu tadi berjaga-jaga. Tapi orang yang didapati tuannya tadi melakukan tugasnya, dia akan berbahagia. Ya, mungkin kita dalam pelayanan kita, ketika kita melakukannya, kita mungkin banyak tekanan, mungkin juga tantangan, tapi ketika kita setia, Tuhan nanti akan menghapus air mata kita. Ya, mungkin ada penderitaan, mungkin ada hinaan, mungkin ada tantangan, mungkin ada tekanan, tapi kalau kita terus setia, karena firman tadi katakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Karena di sini Tuhan mengatakan bagaimana hamba yang setia itu pasti dia akan berbahagia. Ya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami umat pilihan Tuhan.
Mungkin dalam kesibukan kami lupa. Kami tidak ingat Tuhan akan datang kedua kali. Kami hanya memikirkan mungkin apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Memang Tuhan pasti apa yang kami kerjakan di bumi ini akan memiliki tantangan. Janganlah fokus pikiran kami mengubah sehingga kami lupa bahwa Tuhan akan datang kedua kali. Tuhan Yesus, oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali supaya kami berjaga-jaga. Karena Tuhan datang seperti pencuri yang tidak tahu kapan waktunya. Bahkan kami juga tidak tahu kapan akan dipanggil Tuhan. Tapi satu hal, kalau kami sudah bersama Tuhan, kami akan memasuki kota yang baru, yang indah itu, yang sudah Tuhan nyatakan lewat hamba-Mu 2000 tahun yang lewat, sehingga kelak kami akan masuk ke dalam kota itu bersamanya. Tuhan, berkatilah kami dan tolong kami supaya terus di dalam kehidupan kami memuliakan Tuhan sampai Maranatha, sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang lemah, supaya Roh Kudus menyempurnakan perkataan-Mu. Karena sungguh hamba-Mu hanya sebagian titik air saja yang mengerti tentang firman-Mu ini. Apa yang hamba-Mu sudah Tuhan berikan, itulah yang sejauh itu juga yang hamba-Mu dapat sampaikan. Tapi kiranya Roh Tuhan memperdalamnya kepada kami masing-masing. Terpujilah Kau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.